mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Juno Darpito dari angkatan 2020 dengan NPM 20106311514 yang dari kelas A. Sebelum untuk masuk ke materi, saya mohon untuk mengabsen online atau seperti biasa di lewat chatting yang formatnya nama NPM kelas untuk sebagai bukti kehadiran akang-akang yang ada di sini semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kang. Baik, oke. Sekarang saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah. Di sini apakah PPT sudah terlihat? Sudah, Jun. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk sebagai informasi saja mengenai di angkatan 2020 atau ada angkatan kakak tingkat untuk UTS kemarin dikabarkan oleh Pak Jojo untuk satu angkatan itu jawabannya kurang tepat semua, maka diadakannya sebuah revisi atau lebih dikenalnya dengan remedial UTS. Nah, di sini nanti sebagai informasi untuk akang-akang di sini setelah memperhatikan materi yang saya sampaikan untuk hari ini, dimohon untuk mencatat ulang dari apa yang ada di PowerPoint saya. Baik, setelah itu kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Di Google Classroom ditempatkan di UTS kemarin. Di Google Classroom ditempatkan di UTS, jadi filenya itu ditimpa saja, Kang. Jadi walaupun tulisannya terlambat, nggak apa-apa, itu nanti dikumpulkannya di situ dengan format seperti biasa. Untuk di kertasnya itu sesuai dengan apa yang kemarin di UTS, ada nama NPM kelas, nama dosen Pak Jojo, kemudian seperti yang kemarin. Oke, saya akan memulai. Di sini ada revisi UTS mesin konversi energi 1, yaitu di kelas A. Dan di sini untuk perwakilannya ada saya Muhammad Herjuno Darpito, saya sendiri 20106311514 dan Muhammad Adib Arifin 20106311511. Dan di sini saya akan memulainya terlebih dahulu di nomor 1. Di nomor 1 itu pertama ada soal instalasi turbin uap tekanan uap jenuh tertutup ideal. Ideal saturate Rankine cycle. Bekerja pada tekanan kondensasi 1 psia. Tekanan masuk ke turbin adalah 2500 psia. Pada instalasi turbin dilakukan modifikasi untuk meningkatkan efisiensi thermal system, yaitu menambahkan superheater sehingga kondisi uap masuk turbin menjadi 2500 psia pada temperatur 1000 derajat Fahrenheit. Nah, di situ kan ada ditanyakan gambarkan instalasi turbin uap tekanan jenuh. Seperti di contoh ini. Nah, di sini untuk sistem uap tekanan jenuh.
Dan di sini yang pertama-tama cara kerjanya pompa yang bekerja W2 atau sistem kerja masuk ke dalam pompa, kemudian setelah pompa berjalan masuk ke dalam boiler. Nah, boiler itu sendiri adalah alat berbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk memproduksi steam atau uap. Nah, setelah di steam, kemudian masuk ke dalam turbin. Nah, di sini W1-nya ini atau sistem kerjanya ini keluar dari turbin. Nah, kemudian berlanjut ke tahap ketiga, masuk ke kondensor. Nah, kondensor ini adalah untuk mengkondensasi uap hasil pembuangan ekstraksi turbin menjadi titik-titik air dan uap terkondensasi menjadi air ditampung di kondensor ini. Kemudian balik lagi ke pompa, ini adalah sistem turbin uap tekanan jenuh. Sebentar, ada yang minta masuk. Sorry Her. Ya, kenapa? Kenapa ini nggak di Zoom pakai akun Unsika aja biar nanti nggak keganggu? Oh iya, nggak apa-apa, udah berjalan. Oke. Mohon maaf ya Kang untuk terjadi kendala seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, sudah terlihat PPT saya? Udah. Ya. Nah, kemudian di bagian B adalah gambar pernyataan proses pada diagram TS untuk instalasi turbin uap tekanan jenuh. Nah, di sini adalah siklus tekanan uap jenuh. Nah, pertama-tama di sini terjadinya economizer. Terjadinya economizer atau yang artinya atau berfungsi sebagai mengubah cairan subdingin menjadi cairan jenuh. Nah, ini terjadi pada di sini ya, ini yang gambar ininya. Ada tanjakan seperti ini namanya economizer. Nah, kemudian untuk mendatar seperti ini dari B ke 1 itu terjadi evaporator atau mengubah cairan jenuh menjadi uap jenuh. Nah, karena ini tidak ada yang namanya penambahan superheat, maka terjadinya pembelahan atau cara sistem kerjanya bekerja sampai di sini saja. Lurus ya dengan sistem kerja turbinnya. Oke, setelah itu masuk ke gambar instalasi turbin uap dengan penambahan superheater. Nah, di sini gambar dari superheater. Setelah ditambahkan superheater, maka di sini ada sistem steam generator. Jadi ada penambahan steam generator, yaitu ada di sini economizer, kemudian steam evaporator dan superheater. Ini adalah tingkatan dalam siklus pada turbin. Ada economizer, evaporator, dan superheater. Nah, tadi economizer itu adalah mengubah subdingin menjadi cairan jenuh. Nah, kalau evaporator ini adalah mengubah cairan jenuh menjadi uap jenuh. Dan superheater ini adalah mengubah uap jenuh menjadi superheat. Nah, sistemnya seperti kayak tadi. Pada turbin uap tekanan jenuh, ini bedanya hanya pada steam generatornya saja. Nah, juga perbedaannya itu adalah di turbin. Nah, kalau tadi kan sistem kerja setelah di turbin, sistem kerjanya keluar ya. Nah, ini kalau ini sistem kerja pada turbinnya itu diputar kembali atau di reversible lagi ya. Jadi kembali lagi. Kemudian ke kondensor, baru ke pompa. Ini sistem kerja untuk instalasi turbin dengan tambahan superheater.
Mohon maaf untuk akang-akang di sini kalau semisal saya penjelasannya terlalu cepat, dibicarakan aja ya, Kang. Terima kasih. Nah, kemudian di sini ada gambarkan pernyataan proses pada diagram TS untuk instalasi turbin uap dengan penambahan superheater. Nah, kalau tadi kan kalau uap jenuh ini untuk sistem kerjanya itu hanya di dalam grafik yang ada tanjakan ini ya. Kalau superheater dengan ada tambahan, jadi di luar dari tanjakan ini. Nah, ini perlu diperhatikan kembali untuk gambar. Ini harus sama ya Kang ya, untuk seperti saya, soalnya udah direvisi dari Pak Jojonya sendiri. Nah, ini kalau untuk membuat garis seperti ini, Akang itu harus pakai penggaris, jangan ada bengkok sama sekali pada di garis ini. Oke, ada yang masuk. Tadi. Oke. Dilanjut kembali. Nah, udah setelah ini kalian ditanyakan hitung efisiensi termal ya pada instalasi turbin uap tekanan jenuh. Nah, yang pertama ini kita memakai equation. Ini sebenarnya sudah dibahas pada tugas 1 ya, tugas 1 Pak Jojo yang ada di Google Classroom. Jadi ini mengulang kembali perhitungannya di tes ini. PPT-nya Zoom di Zoom. Oh iya, kalau di Zoom masalahnya ada keterbatasan waktu, apa mau seperti itu? Jadi nanti paling 2 kali masuk Zoom. Oh, PPT-nya diperbesar. Oke, baik. Nah, segini ya, Kang. Terlihat? Sudah terlihat. Her, sorry mau nanya boleh nggak ya? Oh, boleh. Untuk tadi itu yang diagram itu kan coba kembali ke slide itu dah. Nah, untuk yang instasi apa itu? Nah, itu yang D. Itu ya. Diagramnya itu ada namanya nggak kayak superheat atau apa? Oh iya. Ya, jadi sebenarnya sih tidak ada ya. Jadi untuk ini namanya adalah diagram TS instalasi turbin uap penambahan superheater. Jadi dimodifikasi dari yang ada di uap tekanan jenuh. Hanya perbedaan pada garis kerjanya aja. Seperti itu, Kang Wahyu. Baik, Kang Herjuno, makasih. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut ke dalam perhitungannya ya, Kang. Nah, pertama kita mencari yang ada di tekanan uap jenuh efisiensinya. Pertama kita memakai equation atau persamaan 2.1, 2.2. Di sini H9 dan S9 ini sudah diketahui atau bisa lihat di tabel A1, satu red steam ya, di tabel appendix ya, yang ada di buku termodinamika ya, di buku power plant di halaman terakhir. Di sini sudah ada untuk hasilnya ya, dari H9 ini 1093,3 dan S9 itu 1,234 BTU per LBM. Nah, kemudian di sini
S9 sama dengan S2 aksen. Nah, S2 aksen ini dengan rumus SF ditambah X2 kali SF9 ini berada pada 1 PSIA. Nah, di sini S2 aksen adalah 1,2345. Nah, kita masukkan nilai SF-nya itu 0,126 ditambah X2 SF9 1,8455. Nah, ini mungkin bertanya-tanya kenapa bisa langsung seperti ini. Ini kita melihat kembali tugas yang kita sudah kerjakan di tugas 1 di Google Classroom. Nah, kemudian X2 didapatkan hasil 0,59707. Mungkin kalau itu bisa di screenshot gambarnya atau di foto. Kemudian masuk ke persamaan H2 aksennya, masuk dengan rumus HF ditambah X2 HFG 1 PSIA 69,73 ditambah X2 dikali X2-nya ini yang di X2-nya, kemudian ini 0,59707 dikali 1036,1. Nah, didapatkan H2 aksennya itu 688,354 BTU per LBM. Nah, kemudian kita cari nilai H3-nya itu, H3 sama dengan nilai HF-nya yaitu 69,73. Nah, kemudian kita cari WP-nya. H4 dikurang H3 didapatkan 7,46 BTU per LBM, dan ini WNet-nya didapatkan WR dikurang WP sama dengan 397,486. Nah, kemudian kita cari nilai QA-nya. H9 dikurang H4 didapatkan 1016,11 BTU per LBM. Nah, ini mohon maaf untuk nih QR-nya ini sendiri gak usah dimasukkan ke dalam perhitungan, karena yang ditanyakan pada efisiensi thermal itu adalah delta WNet dibagi QA-nya saja. Nah, didapatkan 39,12%. Nah, ini berlanjut untuk efisiensi thermal pada penambahan superheater ya. Nah, di sini atau mau langsung saja untuk menyingkat waktu, mau difoto saja atau di screenshot, dipersilakan untuk akang-akang. Apakah sudah? Sudah. Ya, baik. Di sini untuk penambahan superheater nilai efisiensi termalnya adalah 39,09%. Nah, kemudian ditanyakan berapa persen peningkatan efisiensinya. Jadi hanya dikurangkan saja nilai efisiensi termal dari tekanan uap jenuh tekanan uap jenuh dikurang efisiensi thermal pada penambahan superheat dan didapatkan 0,03%. Nah, kemudian sebutkan usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi thermal sistem pembangkit tenaga uap. Yang pertama adalah cara pertama menggunakan 2 buah turbin uap high pressure dan low pressure. Yang keduanya berada dalam satu poros. Nah, kemudian selisih atau WNet bertambah besar, maka efisiensi naik dengan Q-nya konstan. Nah, kemudian jika efisiensi naik, maka menaikkan superheater. Oke, sekarang kita berlanjut ke dalam soal nomor 2. Nah, soal 2 ini adalah ditanyakannya siklus Rankine dimodifikasi dengan penambahan superheater, heater, regenerator, dan feed water heater. Gambarkan sistem dan siklusnya dan tujuannya untuk setiap modifikasi tersebut. Sekarang
Nah, di sini pertama-tama kita menganalisis sistem dan siklus dan tujuannya dari superheater. Nah, sebelum masuk ke gambar, apa sih itu superheater itu? Jadi superheater yang berfungsi mengubah atau fungsi umumnya ya mengubah uap jenuh menjadi superheat. Nah, jadi fungsinya untuk memanaskan kembali uap saturate pada tekanan kerja konstan sehingga menjadi uap superheat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam siklusnya. Ini ada siklus dan ini adalah sistem dari superheaternya itu sendiri. Nah, di sini adalah suhu, jadi untuk sistem atau cara kerjanya pada superheater, siklus superheater ini adalah suhu maksimum uap yang dapat digunakan ditentukan dari pertimbangan metalurgi, yaitu bahan yang digunakan untuk pembuatan komponen dikenai uap suhu tinggi bertekanan tinggi seperti superheater, katup, saluran pipa, tahap saluran masuk turbin, dan seterusnya. Dan kemudian pada gambar atau siklus ini, superheater ini, suhu rata-rata penambahan panas meningkat sejak di antara 7 di titik 7 dan 5 ya, itu lebih tinggi dari antara keadaan 4 ke 1. Nah, kemudian tetapi ketika tekanan masuk turbin meningkat dari P, ini P ini adalah kerjanya ya, kerjanya dari P1 atau ke P2. Nah, garis ekspansi ini namanya garis ekspansinya. Yang ada garis-garis ini namanya garis ekspansi. Uap yang ideal bergeser ke kiri dan kadar air dari turbin itu meningkat 2 kali lipatnya. Jadi, jika kadar air uap pada tahap akhir turbin tinggi, partikel air tertahan bersama dengan uap keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi. Jadi menyerang bilah dan mengikis ujungnya. Nah, jadi ini terjadi kikisan ujungnya ya, karena adanya kadar air uap pada tahap akhir turbin tinggi. Nah, ini adalah sistem dari superheater ya. Nah, di sini seperti tadi ya, ada di sini steam generatornya, ada economizer, evaporator, superheater ya. Nah, awal mulanya itu adalah dari permukaan ini diisi dengan fuel dan air atau udara ya. Kemudian disalurkan menjadi flue gas. Nah, kemudian di steam, masuk ke steam turbin. Nah, ini kemudian masuk ke kondensor. Nah, di kondensor ini adalah ibaratnya mengambil air dari river atau dari laut ya. Di sini CW itu atau clockwise ya. Jadi clockwise searah ya. Nah, kemudian masuk ke pompa, kemudian balik lagi untuk di steam ulang di generator. Kemudian masuk ke reheaternya. Reheater ini berfungsi adalah memanaskan kembali uap air keluaran turbin uap tingkat pertama sehingga kembali menjadi uap superheat. Jadi reheater ini adalah fungsi kebalikannya dari superheat. Jadi ada yang masuk ya. Nah, jadi reheater ini adalah fungsi kebalikannya dari superheat. Kalau superheatnya itu kan mengubah uap jenuh menjadi superheater ya, superheat. Nah, kalau reheater itu dari superheat menjadi uap jenuhnya itu sendiri. Jadi kebalikannya. Nah,
Di sini ada siklus seperti biasa, siklus dan sistemnya. Pada sistem reheater ini ada dua turbin pemakaian dua turbin ya. Jadi ada HPT dan LPT. Apa itu HPT dan LPT? Itu kepanjangannya dari HPT itu adalah high pressure turbine dan LPT itu adalah low pressure turbine. Kemudian jadi dalam siklus pemanasan ulang atau reheater ini adalah ekspansi uap dari keadaan awal satu ke tekanan kondensor dilakukan 2 langkah atau lebih tergantung pada jumlah pemanasan ulang yang digunakan. Nah, untuk langkah kerja dari reheater ini pertama kali adalah melewati sebuah boiler. Nah, ini adalah boiler. Yang pertama kali adalah langkah pertama. Jadi uap mengekspansi dalam turbin tekanan tinggi atau HPT ini, kemudian dari keadaan awal ke tekanan menengah dari satu. Ini satu ya, ini kepotong gambarnya dari 1 ke 2S ya, dari 1 kemudian ke HPT ke 2S. Nah, kemudian steam dipanaskan kembali atau pada tekanan konstan di dalam boiler. Nah, ini boilernya ya. Ini boilernya. Nah, ini SHI. Mohon maaf sebentar. Nah, ini ada sistem superheat dan RH itu adalah reheaternya. Nah, dari sistem kerja turbin dari boiler dan sisa ekspansi ini proses 3 ke 4S. Nah, dari sistem boiler ada aliran seperti ini masuk ke tahap ke-3 ke 4S ya. Ketiga melewati LPT atau low pressure turbin ke 4S. Ini tadi itu kondensernya ini ya. Kondenser ini atau kondenser itu clockwise ya, searah. Kemudian masuk ke pump, kemudian ke 6S balik lagi ke sistem kerja ke tahap pertama, kemudian masuk ke HPT-nya. Kemudian seperti itu untuk sistem kerja pada reheater. Nah, kemudian superheat. Nah, ini adalah sistem regenerator. Jadi regenerator ini atau di dalam buku regeneration ya, regenerasi adalah siklus Stirling yang terdiri penambahan panas pada temperatur konstan atau T ini teknik konstan dari sumber eksternal dan pelepasan panas pada temperatur konstan T2. Kemudian berlangsung pada proses 4 ke 1 dan 2 ke 3. Ini adalah siklus dari regeneratornya itu sendiri. Nah, regenerasi atau pertukaran panas terjadi secara reversibel ya, atau dapat kembali lagi ya, reversibel. Antara proses pada konstan 1 ke 2 dan 3 ke 4. Nah, ini reversibel ya. Kemudian untuk itu dilanjutkan dengan area di bawah 1 ke 2 dan 3 ke 4 menunjukkan panas yang hilang oleh fluida yang mengembang dan diperoleh oleh fluida dimanfaatkan adalah sama. Oke, kita langsung ke artinya saja, ke sistemnya saja.
Nah, dari sistemnya ini hanya penambahan pada insulation ya, dari reheater dan superheat kan yang tidak ada insulation. Nah, ini ada insulationnya. Jadi panas dipindahkan dari uap mengembangkan di turbin ke kondensat yang beredar di sekitarnya. Nah, jadi diasumsikan bahwa proses perpindahan panas dapat balik kan sesuai tadi regenerator atau regeneration itu bersifat reversible. Nah, bersifat reversible atau dapat balik pada setiap titik suhu uap hanya lebih tinggi dari suhu cairan. Jadi proses dari 1 ke 2 mewakili ekspansi uap yang dapat balik dalam turbin dengan penolakan panas. Penolakan panas yang dapat balik ke cairan di sekitar yang dipanaskan secara bolak-balik dalam proses 4S ke 5. Itu adalah generator. Kemudian kita berlanjut ke feed water. Nah, kita ke feed waternya. Nah, ini berfungsi untuk menaikkan temperatur air yang akan dipanaskan di dalam boiler sehingga konsumsi bahan bakar yang digunakan berkurang. Nah, jadi dalam feed water heater atau pemanas umpan air, jadi pemanas airnya itu dibagi menjadi 2 macam. Nah, ada pemanas terbuka dan ada pemanas tertutup. Nah, makanya di sini disediakan ada trap ya. Ada trap itu untuk sebagai penahan. Ini siapa ini? Ini waktu tinggal 10 menit. Oh, sekarang Google Meet ada waktu ya. Oke, dipercepat aja. Jadi dalam pemanas sistem terbuka dan tertutup, diekstraksi dibiarkan bercampur dengan air umpan dan keduanya meninggalkan pemanas pada suhu yang sama. Nah, di sini kita lihat pada sistem feed water heater-nya ini. Kemudian lanjut ke untuk yang baru masuk, silakan absen di kolom komentar aja ya, nama, NPM, kelas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 3. Nah, berdasarkan fluida yang dipakai, yaitu gas panas dan air, boiler diklasifikasikan menjadi berapa tipe? Sebutkan dan gambarkan. Jadi dalam tipe-tipe yang ada di fluida gas panas dan air itu dibagi menjadi 2. Ada fire tube boiler atau kettle uap pipa air dan water tube boiler ya. Ini fire tube boiler itu caranya. Sebentar. Jadi apa itu sebelum menjelaskan apa itu fire tube boiler, jadi bejana tertutup yang dimana panas pembakaran dialirkan ke air sampai terbentuk air panas atau steam. Nah, maka di sini ini gambarnya agak berbeda ya. Nah, maka disediakan perapian ya. Ada ini di sini perapian. Nah, ini ada
seperti selang. Nah, di sini ini yang biru-biru ini adalah airnya. Nah, kemudian dari panas kemudian menjadi smokestack atau kayak uap yang terjadi ketika panas air panas ya. Kemudian dikeluarkan ke corong ini ya. Hot gases out. Nah, di sini kemudian sistem boiler terdiri atas sistem air umpan, sistem steam, dan steam bahan bakar. Nah, juga fire top boiler ini dikenal dengan sebutan nama boiler cell karena boiler semua permukaan berkontribusi terhadap perpindahan panas tertutup di dalam sel yang terbuat dari baja. Nah, kemudian masuk ke water tube boiler atau kettle uap pipa air. Nah, di sini proses pengapian terjadi di luar pipa. Kemudian panas dihasilkan memanaskan pipa yang berisi air yang sebelumnya air tersebut dipanaskan terlebih dahulu melalui economizer. Kemudian steam yang dihasilkan terlebih dahulu dikumpulkan di dalam sebuah steam drum. Kemudian sampai tekanan temperatur sesuai. Nah, ini menggunakan tahap secondary superheater dan primary superheater baru. Nah, kemudian dilepaskan ke pipa utama di distribusi. Nah, ini untuk gambar dari water tube boiler. Untuk itu difoto saja. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Adib Arifin. Dipersilahkan. Terdengar, Kang? Oh ya, baik. Ini izin stop sharing dulu. Kemudian nanti Sorry. Pakai Ya. ini aja Her. Apa akun Sika aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan paparan materi dari Muhammad Herjuno. Nomor 4 itu soalnya berbunyi sebentar. Mohon maaf untuk semuanya seperti biasa ya, untuk absen di kolom komentar. Terima kasih. Ya, Adib. Oke. Soal nomor 4 berbunyi, gambarkan dan sebutkan bagian-bagian dari boiler pipa air dilengkapi dengan arah aliran uap dan arah aliran gas panas, flue gasnya, serta sebutkan fungsi dari bagian-bagian boiler tersebut. Di sini bisa lihat gambarnya. Dalam boiler tabung air, feed water dipanaskan dalam 3 jenis penekaran panas, yaitu economizer, evaporator, dan superheater. Feed water dari HP heater memasuki economizer di mana ia dipanaskan oleh gas buangan sampai menjadi cairan jenuh pada tekanan itu, dan kemudian diumpankan ke drum. Air jenuh jatuh melalui downcomer ke header bawah dan bergerak naik melalui riser, di mana air direbus sebagian kembali ke dalam drum. Nah, uap jenuh dari drum masuk ke superheater untuk dipanaskan sampai suhu yang diinginkan. Jika tekanan turun selama seluruh proses pemanasan dan setiap kehilangan panas eksternal diabaikan, untuk setiap kilogram uap yang terbentuk, panas yang diserap di economizer dalam fase cair, di evaporator
transisi ke uap atau panas laten penguap, dan di superheater dalam fase uap atau gas. Nah, di sini memiliki fungsi masing-masing, di mana drum itu menyimpan air dan uap jenuh, furnace memanaskan air jadi uap, downcomer mengalirkan air ke furnace agar dipanaskan, superheater memanaskan uap jenuh, economizer memindahkan panas sebelum masuk ke steam drum, reheater memasukkan kembali temperatur uap superheater untuk memutar high pressure turbine, evaporator menyerap panas dan menghembuskannya menjadi udara dingin. Lanjut. Nah, yang untuk ini, boiler water war. Dinding air terdiri dari sejumlah air atau tabung penguapan yang ditempatkan di sekitar dinding tungku dan membawa pergi panas yang dilepaskan dalam tungku dengan pembakaran bahan bakar. Tabung air dapat dipasang dengan berbagai cara seperti yang pertama, tabung singgung yang menyentuh dinding refraktori. Kemudian yang kedua, tabung tanam di refraktori. Ketiga, tabung bertabur. Dan keempat, tabung membran. Dinding air membran terdiri dari tabung spasi pada pusat yang memiliki jarak pusat ke pusat bervariasi dari 1,2 sampai 1,3 kali diameter tabung. Tabung dihubungkan dengan batang atau membran yang dilas di garis tengahnya. Membran ini berfungsi sebagai sirip untuk meningkatkan perpindahan panas sekaligus memperkuat konstruksi tungku. Insulasi disediakan di sisi luar dinding dan kemudian legging logam diberikan untuk melindungi isolasi. Diameter tabung ini bervariasi dari 68 hingga 76,2 mm. Untuk fungsi masing-masing dari bagiannya itu yang pertama ada superheater, yaitu tadi mengubah uap jenuh menjadi superheat, economizer mengubah cairan subdingin menjadi cairan jenuh, air heater memanaskan udara pembakaran dan meningkatkan proses pembakaran. Steam mengubah energi panas dan uap menjadi mekanik atau putaran sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian ada combustion gas, itu adalah tempat pembakaran. Dan reheater fungsinya untuk memanaskan kembali uap keluaran turbin uap tingkat pertama sehingga kembali menjadi uap superheat. Lanjut. Untuk nomor 5 ini soalnya adalah sebutkan dan jelaskan beberapa perbedaan antara induced draft fan atau ID fan dan forced draft fan atau FD fan. Di sini kita paparkan perbedaannya. Yang pertama itu untuk forced draft. Yang pertama itu ditempatkan di depan perapian, mendorong udara segar di ruang bakar. Desainnya sangat sederhana, manufaktur mudah, ukurannya lebih kecil dari ID fan, menangani udara dingin, menangani volume yang lebih rendah, menggunakan sedikit daya dan pendinginan air tidak diperlukan. Untuk induced draft, itu ditempatkan setelah kisi api, menarik gas buang panas dari ruang bakar, dan mengirim ke cerobong asap atau chimney. Desainnya istimewa dan kompleks, manufaktur sulit, ukurannya lebih besar dari FD fan, menangani gas buang panas, menangani volume yang lebih kecil, menggunakan lebih banyak daya, dan daya pendinginan air diperlukan. Kemudian, lanjut. Untuk soal yang terakhir, sebutkan fungsi dari air preheater atau APH dan ada berapa tipenya. Nah, untuk fungsinya itu air preheater dibagi dua pada boiler, yaitu mendinginkan gas sebelum lepas ke atmosfer sehingga meningkatkan efisiensinya dan menaikkan suhu udara pembakaran masuk sehingga mengeringkan padatan bahan bakar lebih cepat.
Untuk tipe-tipe APH sendiri, yang pertama ada tubular air preheater. Ini terdiri dari tabung-tabung yang disusun sejajar atau straight tube bundles melewati saluran outlet dari boiler dan terbuka pada setiap sisi akhir saluran atau ducting. Yang kedua ada regenerative air preheater. Tipe heater dengan rotating plate yang terdiri dari plat-plat yang tersusun secara demikian rupa dan dipasang dalam sebuah casing yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 2 bagian atau bisector type, 3 bagian atau trisector type, quartz sector type. Ada recuperative air preheater. Kalor dari fluida suhu tinggi yang mengalir atau gas buang melalui permukaan perpindahan kalor agar menjadi udara lebih dingin. Sekian, itu aja soal-soal UTS dan revisi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Kang Herjuno ingin melanjutkan amal dari Pak Jojo, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Agip untuk presentasinya. Ini untuk info ya, pada soal nomor 4, yang untuk gambar yang ini tidak dipakai teman-teman. Ya, untuk yang ini tidak dipakai, pakainya yang ini saja. Ya, yang untuk tabel yang ini ya, pakainya yang ini saja untuk nomor 4. Nah, setelah itu, jadi untuk sistem pengumpulannya pertama yang tadi, untuk yang baru masuk disampaikan lagi. Jadi untuk sistem pengumpulannya di Google Classroom, nah itu penempatannya pada di pengumpulan UTS kemarin. Kenapa nih? PPT nanti di share. Ya, nanti di share. Nah, kemudian tadi penempatannya di pengumpulan UTS, jadi ditimbun saja, walaupun sudah terlambat, itu tetap kirim ulang lagi aja ya jawabannya. Nah ini jadi untuk pengumpulannya diharapkan atau diharuskan itu hari Minggu itu terakhir ya. Jadi untuk nanti ke Senin, ke Selasa itu sudah tidak diterima ya, Kang. Ini saya sudah sampaikan. Jadi pengumpulan terakhir hari Minggu atau kalau bisa secepatnya untuk diselesaikan. Ini karena ada toleransi dari Pak Jojo untuk merevisi kembali UTS yang pada akang-akang buat pada UTS itu. Jadi direvisi secepatnya dikumpulkan. Oke, kemudian selanjutnya mengenai tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang ada di Google Classroom yang dikumpulkan terakhir 12 Desember. Ini saya izin share screen lagi. Nah, di sini, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Masih muter ya. Udah baru udah. Udah ya. Nah, jadi pertama-tama kita bikin overview dulu terlebih dahulu ya. Overview mengenai PLTU ya. Overview itu membuat laporan. Jadi membuat laporan tentang PLTU ya. Tunggu sebentar ya. Buat apa? Bubur.
Enggak, gue cari yang itu.